Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi KPK dan FPB untuk siswa kelas 7 tingkat MTS. Sebelum materi KPK dan FPB dipelajari lebih lanjut, harus ada materi prasyarat yang harus dikuasai, yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor atau pembagi, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri. Berikut contoh yang merupakan bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian, inilah bukti bahwa 2, 3, 5 merupakan bilangan prima, karena 2 hanya memiliki dua faktor atau pembagi, yaitu 1 dan 2. Begitu juga dengan 3. 3 punya dua faktor, yaitu 1 dan 3. 5 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 5. Oleh karenanya, 2, 3, 5 disebut bilangan prima. Berikut contoh yang merupakan bukan bilangan prima. Ada angka 4 dan angka 6. Kenapa angka 4 dan angka 6 bukan bilangan prima? Karena angka 4 memiliki faktor lebih dari 2, yaitu 4 memiliki 3 faktor. 4 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, dan bisa dibagi dengan 4. Sedangkan 6 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Baiklah, kita lanjut materi berikutnya, yaitu cara menentukan KPK dan FPB. Ada dua cara untuk menentukan KPK dan FPB. Cara yang pertama dinamakan cara kandang jangkrik atau tabel. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari 56 dan 36. Lihat tabelnya. Sudah terisi dengan angka soal, yaitu 56 dan 36. Kolom paling kiri itu untuk menuliskan hasil dari KPK. Kolom KPK diisi dengan bilangan prima dimulai dari bilangan prima yang paling kecil. Kita mulai dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 56 dan 36 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 28 dan 18. Selanjutnya, bilangan prima berikutnya adalah 2. 28 dan 18 masih bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 14 dan 9. Bilangan prima berikutnya masih dengan 2, karena masih ada angka yang bisa dibagi dengan 2, yaitu 14. Hasilnya adalah 7. Sedangkan angka 9 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kolomnya dibiarkan kosong. Angka prima berikutnya adalah 3. Karena 3 bisa membagi angka 9, hasilnya adalah 3. Sedangkan 7 tidak bisa dibagi dengan 3, maka kolomnya dibiarkan kosong. Selanjutnya, bilangan prima 3. Digunakan untuk membagi 3, hasilnya adalah 1. Untuk angka 7 masih tidak bisa dibagi dengan 3, maka kolomnya tetap kosong. Selanjutnya, bilangan prima berikutnya adalah 7. 7 membagi 7, hasilnya adalah 1. Ya, untuk pengisian kolom untuk KPK sudah selesai. Jadi, untuk KPK ada beberapa angka, yaitu 2, 2, 2, 3, 3, 7. Selanjutnya, kolom FPB. Kolom FPB dengan melihat kolom dari KPK, di mana kolom 56 dan 36 keduanya harus terisi penuh. Oleh karenanya, FPB yang terisi adalah 2 dan 2. Sedangkan yang kosong artinya kolom 56 dan 36 tidak terisi dengan penuh. Perlu saya ingatkan kembali bahwa angka yang berwarna merah di dalam tabel merupakan bilangan prima,
dimulai dari bilangan prima terkecil yang bisa untuk membagi angka pada soal. Bagaimana jawaban KPK dan FPB? Untuk KPK dari 56 dan 36, kalian cukup mengkalikan untuk KPK semua angka yang ada di kolom KPK, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7, atau dirubah bentuknya menjadi pangkat menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 7. Hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 2 adalah 9. 8 kali 9 kali 7 hasilnya 504. Sedangkan FPB, kalian cukup mengkalikan kolom yang ada di FPB, yaitu 2 kali 2 atau 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Silakan diperhatikan kembali untuk metode atau cara kandang jangkrik. Sebelum kita melanjutkan ke cara berikutnya, yaitu menentukan KPK dan FPB dengan cara pohon faktor. Masih dengan soal yang sama. Tentukan KPK dan FPB dari 56 dan 36. Pohon faktor yang pertama untuk bilangan 56 adalah masih menggunakan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan yang paling kecil, yaitu 2. 56 dibagi 2, 28. 28 dibagi dengan bilangan prima berikutnya yang terkecil masih dengan 2. Hasilnya adalah 14. Selanjutnya 14 dibagi dengan bilangan prima berikutnya adalah 2. Karena masih bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 7. Apakah bilangan prima berikutnya masih bisa dibagi dengan 2 7-nya? Tidak. Bilangan prima berikutnya setelah 2 ada 3 dan 5. Apakah 3 dan 5 bisa membagi 7? Masih tidak. Oleh karenanya, bilangan prima berikutnya adalah 7. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Sudah sampai hasil terakhir 1, maka pohon faktor dari 56 sudah selesai. Kita lihat faktorisasi dari 56 adalah, silakan ambil yang berwarna merah, bilangan yang berwarna merah atau bilangan primanya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 7. Dirubah menjadi bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 3 dikali 7. Kita lanjutkan pohon faktor untuk angka 36. 36 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil mulai dari 2. 36 dibagi 2 adalah 18. 18 dibagi 2 adalah 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak. Maka angka prima berikutnya adalah 3. 9 dibagi 3 adalah 3. 3 dibagi hasilnya adalah 1. Pohon faktor untuk 36 sudah selesai. Kita tuliskan faktorisasi dari 36 adalah, ingatkan kembali yang berwarna merah atau bilangan primanya 2 kali 2 kali 3 kali 3. Dalam bentuk pangkat bisa tertulis 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Untuk cara pohon faktor, kalian harus bisa membuat faktorisasinya. Harus bisa membuat bentuk sampai di sini terlebih dahulu sebelum menentukan KPK dan FPB. Kita lanjutkan. Nilai dari KPK 56 dan 36 adalah, untuk KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Lihat faktorisasi dari 56 dan 36. 56 faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 7. Sedangkan faktorisasi 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ternyata dari dua faktorisasi ini ada angka yang sama dengan bilangan pokok, yaitu 2. 56 terdapat 2 pangkat 3, sedangkan 36 terdapat 2 pangkat 2. Cukup ambil salah satunya saja dengan pangkat yang terbesar. Jadi yang dipilih adalah 2 pangkat 3.
Angka berikutnya adalah tidak ada angka yang sama lagi. Meskipun tidak ada angka yang sama lagi, angka yang lain silahkan dipilih atau diambil, yaitu 3 pangkat 2 dan 7. Maka nilai dari KPK 56 dan 36 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 3 adalah 8, kali 3 pangkat 2 adalah 9, dikali 7 hasilnya 504. Selanjutnya menentukan FPB. FPB dari 56 dan 36. Lihat kembali faktorisasinya. Faktorisasi 56 adalah 2 pangkat 3 dikali 7. Faktorisasi 36 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Untuk FPB, faktor persekutuan terbesar, lihat faktorisasi, ambil dan pilih hanya angka yang sama. Faktorisasi 56 dan 36, angka yang sama hanya angka 2. Bedanya hanya di pangkat. Maka untuk FPB, ambil pangkat yang terkecil. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2 yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4. FPB dari 56 dan 36 adalah 4. Kesimpulan akhir. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Artinya, jika kalian sudah bisa membuat faktorisasi dari bilangan-bilangan pada soal, untuk menentukan FPB, ambillah atau pilihlah dari faktorisasi bilangan-bilangan yang memiliki angka yang sama dan pilih yang pangkatnya terkecil. Sedangkan untuk KPK, ambillah atau pilihlah dari faktorisasi bilangan-bilangan semua angka yang ada, baik angkanya sama atau berbeda. Dan jika ada angka yang sama, pilih angka dengan pangkat terbesar. Ya, demikian anak-anak, untuk materi KPK dan FPB telah selesai. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Guru. Tetap semangat, tetap belajar di masa pandemi darurat COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.